Ya ini Mas ya, saya mau bercerita tentang galeri saya yang baru ini telah dibobol oleh pencuri. Loh. Kronologinya pripun Pak kok bisa terjadi seperti ini? Ya jadi kurang lebih siang ya, jam-jam 2-an itu juara anti tembak dijual 20 juta. Iya. Tak beli sama saya, tapi tak tes. Oh yang tadi. Saya yang ngetes, lolos sama saya, dia minta 20 juta tak beli. Wih. Tak beli sama saya, enggak tak tawar. Tak Nggih. coba tak tembak sama saya, jebret, lolos, tak beli 20 juta. Wih. Jadi dia ini diperiksa dokter ya dari Oke. atas sampai bawah, dinyatakan sehat. Lah nggih. Ya toh. Lah setelah itu dokter ini ngomong, Anda ini 100% sehat. Tetapi Anda tidak bisa bergerak, berarti ini Anda harus cari orang pinter, orang ngerti, orang sakti. Nggih. Ya. Akhirnya demi Allah. Oke, Bapak Muslim oke. Bapak baca ini, ya Allah waras ya Allah waras. Saman sekarang jalan, tangannya digerakkan. Bisa Mas, alhamdulillah langsung beli gitu. Secepat niku nggih Pak. Kalau bicara jenglot zaman bicara jenglot model apa? Saya ini boleh dikatakan pakarnya jenglot. Pakarnya BK, saya pakarnya BK. Zaman mau ngomong kantong macan, saya pakarnya kantong macan. Itu semuanya ada goib-goibnya, itu semuanya bisa ngobrol dengan saya. Dan ingat tuh ya, surga dan neraka itu ada loh. Ingat, surga dan neraka itu ada. Jangan Anda terus, wah saya tidak percaya surga dan neraka. Tapi tidak apa-apa, itu hak Anda ya. Iya. Tapi saya pribadi, bahwa surga dan neraka memang diciptakan sama Allah. Ya saya kadang-kadang kan ingin tahu kehidupan ibu saya di alam sana, ya toh. Oh. Ya saya tanya, ibu baik-baik saja dah di alam sana. Alhamdulillah ibu saya baik-baik saja. Karena saya tahu Mas, alam penantian itu yang bagaimana, alam setelah mati itu yang bagaimana saya sudah tahu Mas. Makanya saya itu hidup sekarang ini ingin menjadi orang yang jujur, Baik. ingin menjadi orang baik lah Mas. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Forjusto Surabaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu. Kembali lagi kita hadir di Galeri Tosan Aji Surabaya ya, yang berlokasi di DTC Mall lantai 4A nomor 53 atau nomor 3 gitu ya, di Jalan Raya Wonokromo Surabaya Jawa Timur ya. Sekali lagi ini adalah tokonya Pak Agus Kris Surabaya yang lama, yang ini ya. Jadi yang di dalamnya meskipun lama ini banyak yang diperbarui, bisa teman-teman lihat ya sekilas saja. Nah kemudian di dalamnya juga ada figura-figura lawas, figura-figura kuno, kemudian yang baru, tapi ini adalah seni yang cukup tinggi kelasnya ya. Oke, kemudian ini kita akan bergerak lagi menuju ke toko yang baru. Ya luar biasa. Lokasinya ada di sampingnya teman-teman ya. Nah ini kebetulan Pak Agus Kris sudah siap ya menyambut kita semuanya. Maka itu langsung saja kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Rahayu. Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah ya Allah. Oke, silakan langsung Pak di open. Oh iya ini Mas ya, saya mau bercerita tentang galeri saya yang baru ini telah dibobol oleh pencuri. Loh. Dan Dibobol. iya. Dan yang sudah diambil itu ini satu kotak ini. Menikah Pak? Ya, ini satu kotak ini yang sudah dibawa lari. Loh kok bisa ya Pak ya?
Ngapunten Pak, kronologinya pripun Pak kok bisa terjadi seperti ini? Ya jadi kurang lebih siang ya, jam-jam 2-an itu saya itu kan barusan borong kerisnya mantan bupati ya. IJ, saya waktu itu sempat diberitahu juga Ya, oleh di mana Pak. saya memborong kerisnya mantan bupati ini kan kurang lebih 100 lah. Oke. Nah itu kan perlu saya kasih minyak, perlu saya rawat lagi, ya toh. Ditata-tata gitu ya Pak. Lah, saya kan sibuk di toko saya yang lama. Nah di sini ini kosong. Oh, yang di sini kosong. Ya, jadi nggak ada orang. Kebetulan saya di tempat saya di dalam membersihkan keris, sebelahnya juga gitu. Dan waktu itu memang sepi. Keamanan juga nggak tahu kemana. Ya, ini juga perlu perlu pemasukan untuk DTC ya. Gitu ya. DTC ini keamanannya harus ditambah ya. Karena kemarin saya tanya itu keamanannya hanya ada orang total ya 40. 40 kalau yang begini ini cuma 25 orang. 25 orang dibagi 7 tingkat. 40 itu kan berarti ya yang komandan-komandan itu pakai pakaian intel aja lah, pakai pakaian bebas jadi biar orang itu enggak tahu kan gitu ya. Jadi pakai pakaian intel yang pakai pakaian security satpam enggak apa-apa lah ya. Nah ini juga buat masukan pada DTC ya, biar DTC ini kedepannya lebih baik, ya toh. Dimana ini keamanannya harus ditambah, harus ada intel ya, intel satpam gitu ya. Komandan-komandan nggak perlu lah pakai safari-safarian itu sudah lah. Pakai intel kan lebih enak, jadi orang lain itu kan nggak tahu. Tapi kalau yang krunya kan tahu, kalau ini komandan kan tahu juga. Pakai seragamnya. Iya, ya seperti di ya mungkin selama ini sampun dipantau, cuman terkadang kala lewat gitu ya Pak ya barangkali. Ya nggak tahu, cuma waktu itu yang jelas saya kebobolan. Iya. Saya heran sekali Pak, kok bisa terjadi. Apalagi di tokonya Pak Agus loh ini. Ya saya selama ini kok beraninya gitu loh, pencuri itu ya. Ya kok beraninya ya. Kalau enggak apa-apa, ini adalah salah satu juga ujian Pak ya. Bagi saya ini ujian. Jadi waktu itu mungkin keadaannya sepi DTC, dia masuk dan mencokel etalase saya. Mencokelnya yang di dalam ya Pak? Iya, namanya kaca dicongkel, pecah. Nah, kalau pecah mesti membuat suara. Iya, piar. Piar. Begitu ada suara piar, keluar saya. Keluar langsung? Iya, keluar. Keluar melihat kanan kiri, muka kok nggak ada orang. Padahal waktu itu Pak Agus langsung keluar nggih? Iya, tapi kan ya butuh waktu lah ya. Nggih. Ya, dalam arti berapa detik gitu ya Pak ya? Berapa detik. Tapi dia kok kalah cepet Pak? Ya? Kalah cepet jenengan berarti? Kalah cepet. Masya Allah. Jadi saya keluar itu kok nggak ada orang. Nggih. Nah, terus ada seorang wanita ya di sebelah itu ngomong, Pak Agus, itu barangnya dicuri orang. Oh, bilang seperti itu? Iya, Pak Agus barangnya dicuri orang. Lu kemana orangnya? Lari ke sana. Nah, saya kejar. Begitu saya kejar, saya alhamdulillah masih nututin. Nggih, akhirnya nututin nggih, Pak? Masih nututin, saya pegang sama saya. Dia pakai pakaian Gojek gitu ya. Maaf ya, saya bukannya memojokkan suatu perusahaan tidak. Iya. Jadi pakai pakaian Gojek. Pakai kostum dia itu. Dia tak pakai ini ya, pakai apa namanya? Masker. Iya. Tak suruh ngelepas. Kan sudah tak pegang. Iya. Nggak bagus. Loh kenapa? Lepas, aku biar tahu. Nggak bagus, lepas. Apa saya paksa sampean? Dia nyebut nama Pak Agus. Iya. Nah, berarti tahu itu, Pak Agus. Ya makanya itu tak suruh ngelepas. Oke. Tak suruh ngelepas, dia agak nggak mau, tak paksa. Begitu lepas, terus, loh, kok sampean? Kok sampean ya? Sampean ini ya apa ya? Sampean itu datang jauh-jauh dari daerah, nggak tak sebutkan namanya, juga nggak enak ya. Jauh-jauh dari daerah ke sini, ngomong kehabisan uang, saya kasih. Sampean nggak bisa makan, saya belikan makan. Sampean pulang tak sangoni buah-buahan, padahal buah-buahan itu kesukaan saya malam sama pagi ya toh. Itu pun saya beli kelengkeng 1 kilo, anggur 1 kilo, jeruk 1 kilo, tak elokno sampean. Maunya sih tak bagi, sama separuh aku separuh. Berarti sebelumnya pernah
interaksi bertemu ya Pak ya? Ya, pernah ke sini. Masalah. Pernah ke sini, roti pun juga gitu. Itu sebetulnya mau tak makan makanan saya malam sama Iya. pagi, buah-buahan itu sama roti. Dikasih. Nah, berhubung mau tak bagi, karena dia tergesa-gesa, yo saya kira dibawa semuanya, yo tidak apa-apa lah ya. Oke. Saya antar ke Pasar Turi, ya, pulang. Besoknya datang lagi, ya. Nah, setelah itu memang dia telepon, Pak Agus, aku mau jual barang ini, Pak Agus. Oh jangan, ini palsu, aku bilang. Ini bukan asli ya. Oke. Jangan. Daripada sama nanti jauh-jauh hanya membuang transport ya. Iya. Nah, setelah kejadian congkel tadi, suara kan tak pegang, banyak orang datang baru. Oh, orang langsung Datang tahu banyak. semua gitu Pak? Iya, jadi kayak di warkop ini kan banyak orang ini ya. Iya, Warkop di itu kan warkop banyak sana. orang itu ya. Oke. Itu kan deket sekali. Iya, Ya, tempat akhirnya, ngumpulnya orang. ya setelah, ya tadi adalah piar, tidak ada yang peduli. Maaf ya, tidak ada yang peduli. Gitu ya. Ya, jadi suara piar itu tidak ada yang peduli. Iya. Saya peduli keluar, tapi kok tidak ada orang. Ya, dan saya melihat kanan kiri kok tidak ada orang. Jadi Ada- tetap sepi ya waktu itu. Iya, sepi sekali. Lah ada orang mbak yang jualan itu Ya. ngomong, Pak Agus barangnya dicuri orang. Ya ini satu kota ini dimasukkan di jaketnya Gojek itu ya, Wih. dikeluarkan. Ini sempat rusak ya ini ya. Jadi ini gitu Pak. Ya. Terus begitu semuanya datang, satpam, komandan semuanya datang, karena saya tidak mau dihakimi massa ya. Iya, itu tadi gimana Pak? Pripun Pak? Iya, jadi begini, dengan adanya kejadian ini kan banyak darah juga ya. Dia mencongkel dan dia mengambil paksa, mungkin tangannya ini kena kaca robek ya, Oh. berdarah. Jadi darahnya ini netes dari sini sampai muter sampai ke sana ke tangga itu netes semuanya. Mancur ya Pak. Ya, Saya netes. kemarin sempat di lantai itu Ya kan. tak shooting, Iya. di shooting orang ya, bukan saya, Oh, bukan iya. saya yang. Jadi sempat difoto oleh teman-teman, dikirim ke saya. Lah saya mengambil tindakan daripada ini nanti dihakimi massa, saya kasihan ya toh. Ya kasihan sekali. Oh. Pak Agus masih kasihan. Ya dalam arti begini Mas ya. Iya. Saya itu sebagai manusia yang ya tidak sempurna lah. Ya jadi kalau umpamanya orang ini tak masukkan penjara, Iya. otomatis orang ini mempunyai sakit hati. Pasti sakit hati. Iya. Pak. Tapi Pasti kan ada. mengambil sebanyak ini loh Pak. Iya, Iya. sakit hati pasti. Iya. Kedua keluarganya. Keluarganya ini kalau dia di penjara pasti membuli saya. Iya. Iya toh? Nah, seperti tindakan-tindakan itu saya tidak mau. Nanti anaknya lah, saudaranya dan semuanya. Jadi saya mengambil tindakan sudah tak lepas saja. Wih. Dan teman-teman ini sudah mau memukul semuanya ini ya, teman-teman iya, itu ya. Saya ngomong jangan. Tahan emosinya. Jadi waktu itu Pak Agus mau marah tapi menyegah orang-orang. Iya, jadi gini Mas ya, saya itu akan memberi contoh kepada orang-orang itu kalau menghakimi pencuri atau orang-orang brengsek itu mbok ya melihat sisi kemanusiaan. Gitu ya Pak ya. Dalam arti itu begini Mas, kalau memang pencuri ini membawa senjata tajam dan sebagainya itu silakanlah masyarakat mau menghakimi ya. Tapi kalau pencuri ini dalam kondisi dia kalut, dia sebetulnya tidak ada niatan mungkin ya, tapi dia Khilaf gitu. akhirnya kilap mencuri, ya toh, ya kayak umpamanya ada orang mencuri kotak amal gitu ya, itu orang-orang yang pakai sarung, pakai surban semuanya menghakimi kayak binatang itu saya tidak setuju. Kenapa ya? Sebetulnya itu diajak duduk dulu lah, diajak ngomong dulu lah. Diajak ngomong, sampan dari mana, istrimu di mana, anakmu gimana, terus kamu ini mencuri bagaimana? Iya toh. Sebelum Anda ini melakukan suatu tindakan yang arogan, iya toh, dicari datanya dulu lah. Apa istrinya lagi hamil, ibunya lagi sakit, apa istrinya sakit atau bagaimana lah, gitu. Jadi saya akan memberikan suatu edukasi kepada masyarakat itu, tolonglah berpikirlah secara jernih dulu lah, jangan emosionalnya dulu, jangan arogannya dulu, ya jangan ototnya dulu yang dipakai gitu. Ayo kita ini apa ya, bahwa kita ini kalau memang orang Islam ya tunjukkan orang Islam lah. Kalau Anda ini orang Kristiani ya tunjukkan Anda ini orang Kristiani lah. Jadi jangan menunjukkan premannya gitu loh, jangan menunjukkan bahwa kamu ini
masih kuat gitu. Nggih, nggih. Ditanya dulu. Rata-rata di luaran sana itu Pak, meskipun kita ini sebenarnya nggak mentolo ya Pak ya, tapi spontanitas ketika melihat orang yang seperti itu langsung darah naik Pak. Iya, makanya ditanya dulu lah, ditanya dulu kenapa sih, Kaman mencuri itu kenapa? Dia mungkin punya alasan yang kuat, oh ibu saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit, umpamanya loh ya. Iya. Jadi tolonglah semuanya itu harus bisa. Masa sih maling ayam, maling sepeda ontel dihakimi sampai mati begitu? Janganlah ya. Marilah kita ini berpikir secara jernih, manusiawi lah ya. Jadi teman-teman kemarin tuh ya banyak yang mau mukul ya, yang jangan mau dimasak gitu ya. Iya, tapi saya ngomong jangan. Enggak Pak Agus, ini biar enggak tuman di DTC nanti biar ada anunya. Oh iya ya, jangan dulu. Ini kan yang punya masalah kan saya ya. Yang punya masalah saya. Tolong hormati saya. Tolong hargai saya. Iya. Ya, tolong hormati saya. Tapi ini biarlah saya tak mengambil tindakan. Ini di luar dugaan saya juga, Pak. Kalau Pak Agis melihat sesuatu seperti itu biasanya marahnya itu bisa. Ya memang kadangkala Mas, pencuri itu yang tidak manusiawi, kadangkala ada anak sekolah dibacok sampai putus, dibunuh. Iya, nah, itu memang dilukai. Saya juga berpesan kepada pencuri-pencuri lah, ya jangan sesat di situ lah. Janganlah kamu itu mengambil nyawanya orang kayak membunuh binatang gitu ya. Masih anak, masih muda, Anda bunuh, Anda cacati, tangannya, kakinya, janganlah. Ya kalau memang mencuri ya mencuri yang profesional lah. Jangan menyakitin orang. Tapi jangan bunuh, jangan menyakitin orang lah. Ya. Waduh. Maling sandal, maling sepatu terus dihakimi masa itu janganlah, enggak seberapa dengan nyawanya itu ya. Ditanya bener lah, ditanya kenapa sih, masalahnya apa gitu loh. Kalau memang dia nanti disuruh tobat, ya bertobat gitu aja. Iya. Ya, jadi waktu itu tak kasih uang Mas. Demi Allah Mas, demi Allah saya kasih uang. Sudah Bapak pulang aja. Pulang sebelum dihakimi masa. Saman pulang. Nah, tapi akhirnya yang namanya security atau satpamnya DTC ini kan enggak harus melepaskan begitu saja. Oke. Nah, dia harus memproses prosedur. Oh iya. Akhirnya dibawa ke pos keamanan DTC. Di sana ditanya lah A sampai Z, ya difoto, tanya datanya apa-apa. Iya, datanya. Terus setelah itu saya disuruh datang ke pos untuk tanda tangan. Oh, gitu. Apa benar Pak Agus ini kasusnya dilepas, apa enggak dilanjutkan? Ya begini Pak ya, saya sebagai manusia memaafkan Pak. Memaafkan. Mereka enggak heran Pak? Ya dia sampai bingung. Lupa Agus ini kalau dinilai berapa ini? Ya ini kalau dinilai bisa 500 juta lebih nih. Ini kalau dinilai bisa 500 juta, ini jamrut, safir, ya ini berlian-berlian tuh ini ya. Jadi ini berlian, permata. Iya, ya ada ini jamrut, ada emas berlian juga. Toh. Jadi yang ini, yang mewah-mewah di sini ya Pak ya? Iya, jadi ini tak taruh di dalam memang. Lagi makanya di dalam. Ini tak taruh di dalam, dicongkel ya. Mungkin ini juga mengundang orang ya Pak. Untuk jahat. Iya, wah ini kok barang mewah-mewah ini. Betul. Ada itunya memang Pak. Soalnya kan mahal Pak gitu. Iya, ya jadi senilai sekitar 500 juta ya. Bisa 500 juta lah ya. Iya. Tapi ya waktu itu satpam menanya, ya tapi kalau ada orang menilai ini nilainya 100.000 ya haknya seseorang toh. 200.000 ya haknya orang. Tapi ini kalau saya nilai pribadi itu ya bisa 500 ini kan juta. Hasil dari borong-borong di pejabat-pejabat ini kan ya Pak ya. Oke. Terus saya ditanya sama komandan, benar Pak Agus ini mau dilepaskan? Iya Pak, sudah dilepaskan saja Pak. Karena saya tidak mau ada dendam Pak. Kenapa? Pasti ini kalau saya masukkan penjara mesti dendam Pak. Pelakunya, istrinya, anaknya, keluarganya. Karena dia kalau masuk penjara kan pasti akan ditanya itu, kenapa kamu? Kamu aku mencuri di Agus Keris di Surabaya, terus dimasukkan penjara, pasti kan? Sedandaknya saya ini berbuat baik, tapi saya ya tetap dibully, tetap diolok-olok, tetap dipojokkan. Ya makanya biar tidak ada dendam, tak lepaskan aja. Tak sangoni mas sama saya. Masalah. Tak sangoni.
Ini benar-benar di luar dugaan saya dan orang-orang yang ada di sini, Pak, sebenarnya. Ya, itulah makanya marilah kita ini sebagai manusia ini selagi kita bisa berpikir secara manusiawi, positif, ayolah, jangan arogannya lah, jangan ototnya yang dipakai lah, jangan emosionalnya yang dipakai, iya toh. Karena pencuri ini juga manusia, iya toh. Saya sebagai manusia ingin berbuat baik lah, Mas, ingin belajar baik, iya toh. Baik. Ingin belajar baik. Miss, excuse me, wait minute. Okay, wait minute. Ya, wait minute. Okay, thank you. Nggak apa-apa, ini dipotong dulu. Nggak apa-apa. Ya itu tadi ya, kepada masyarakat umum ya. Saya hanya bisa berpesan kalau menghakimi seorang pencuri atau maling atau perampok dan sebagainya, ayo logika kita dipakai, akal sehat kita dipakai. Jadi jangan emosionalnya. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain. Kita cari permasalahannya. Dan juga kepada pencuri, saya pesan kepada pencuri ya, yang brengsek itu ya. Janganlah Anda arogan lah ya. Janganlah Anda itu bisanya membunuh, menyakitin orang. Janganlah. Kamu akan diadili di hari akhir itu. Jadi Anda itu jangan merasa hidup sekarang saat ini. Padahal hidup itu ada masa kini dan masa yang akan datang. Ada lanjutannya. Ada hidup di alam nyata ini dan ada hidup di alam penantian. Di alam penantian Saman kan kadang-kadang tidak tahu karena Saman tidak pernah berkomunikasi dengan goib. Kalau saya kan sering berkomunikasi dengan goib. Alam penantian itu bagaimana saya tahu persis. Dan ingat loh ya, surga dan neraka itu ada loh. Ingat, surga dan neraka itu ada. Jangan Anda terus, wah saya tidak percaya surga dan neraka. Tapi tidak apa-apa, itu hak Anda ya. Tapi saya pribadi bahwa surga dan neraka memang diciptakan sama Allah. Di hari akhir nanti memang ada suatu hari kemenangan ya. Hari penantian ini ada semuanya. Ya saya kadang-kadang kan ingin tahu kehidupan ibu saya di alam sana ya toh. Ya saya tanya, ibu baik-baik saja di alam sana. Alhamdulillah ibu saya baik-baik saja. Karena saya tahu Mas, alam penantian itu yang bagaimana, alam setelah mati itu yang bagaimana saya sudah tahu Mas. Makanya saya itu hidup sekarang ini ingin menjadi orang yang jujur, ingin menjadi orang baik lah Mas. Iya. Karena alam penantian itu ada Mas. Jadi di sana itu orang itu hidupnya yang susah, dia juga disiksa ada Mas. Sebelum di neraka itu ada Bang, alam penyiksaan itu ada Mas. Ada. Makanya orang kalau yang brengsek ya. Ya saya pun juga brengsek ya. Saya insya Allah saya insaf ya. Janganlah. Benar ya, karena Allah itu menciptakan dunia nyata, alam penantian, surga dan neraka itu ada ya. Malaikat itu ada. Makanya kalau ada orang tidak percaya itu semuanya, Saman tidak percaya neraka surga. Saman percaya malaikat enggak? Oh tidak percaya. Wah ini susah ini kalau ada orang yang diajak ngomong seperti itu. Serba tidak percaya ya. Saya tidak mau debat dengan orang-orang goblok seperti itulah. Jadi sampai segitunya Pak Agus nggih. Karena Pak Agus diberi kelebihan oleh Tuhan ya, sehingga sampai bisa seperti yang baru saja disampaikan, bisa menembus hingga menanyakan kabar ibu. Ya gitu, sebetulnya ya, Pak, saya ini ya enggak bisa sebetulnya Mas, karena banyak orang-orang tamu-tamu saya itu ingin menanyakan A sampai Z Mas. Ya saya jawab Mas. Saya akan menuruti tamu-tamu saya Mas. Ya kayak umpamanya Pak Agus, saya ini punya kakek, tapi kakek saya itu keberadaannya di mana, kuburannya di mana, saya tidak tahu. Namanya siapa semuanya, tak panggil bisa Mas. Bisa, dan dia pun juga bercerita nama anaknya ini. Terus dia ini kuburannya tidak pernah ditengok, kuburannya tidak ada yang merawat. Dia nangis dan bercerita semuanya. Berawalnya dari situ. Ya, di situ saya akhirnya kan mengembangkan Mas. Mengembangkan dari
pertanyaan orang-orang ini bagaimana, terus ada pohon yang tidak bisa ditebang, saya tebang. Kenapa? Ya itu semuanya kan akhirnya saya mempunyai pengalaman, Mas. Pengalaman saya di situ. Prosesnya seperti itu. Kayak ada orang ini umpamanya masak ya, warung A umpamanya. Ini masak langsung mambu. Nah, itu pun juga saya kasih, Mas. Kenapa? Kasus-kasus yang seperti itu. Itu kan dikirim, Mas. Ya sebetulnya saya semuanya itu enggak bisa, Mas. Karena ada tamu, Mas. Akhirnya saya babar lah. Saya saya lupa satu-satu. Saya oncei lah. Saya ingin tahu akhirnya. Luar biasa. Kenapa ada pohon tidak bisa ditebang itu kenapa? Ya tebang, iya toh. Kenapa ada orang warung masak pagi, warungnya dibuka sudah mambu seperti itu, kenapa? Saya sendiri pernah mengalami. Makanya itu semuanya saya itu sebetulnya tidak bisa, Mas. Akhirnya saya kupas satu persatu, akhirnya saya mempunyai pengalaman. Berarti memang ada yang seperti itu. Ada orang, Mas, juga, Mas, dinyatakan sehat walafiat. Sehat semuanya. Tapi dia ini tidak bisa jalan, tidak bisa membuka keris saja tidak bisa. Saya obati waras, Mas. Sekarang beli keris, Mas, sampai hampir 1 miliar itu. Beli keris terus. Ya karena apa? Ya itu tadi dia punya kedudukan, punya kekayaan, tapi dia tidak bisa bergerak. Tapi dia sekarang katakan mengeluarkan uang sampai 1 miliar, tapi dia sehat, Mas. Pilih mana? Padahal secara medisnya sehat. Medisnya sehat, tapi dia ini buka keris tidak mampu. Kakinya nyeret. Berarti yang itu non medisnya gitu ya, Pak ya? Pak? Iya, makanya kan penyakit itu ada yang di ilmu kedokteran jelas ya, apa ini ginjalnya, paru-parunya, hatinya, jantungnya, otaknya, sarafnya atau apa itu dokter itu. Iya. Tapi kalau dokter ini mengecek semuanya sehat, tapi orang ini tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, kan bingung. Tidak ada di ilmu kedokteran, tidak ada. Tidak kelihatan gitu. Nah, itu alhamdulillah saya tangani sehat. Dan beliaunya akhirnya beli keris sampai hampir 1 miliar. Dan orang ini sekarang lebih Mas, lebih tajam keilmuannya. Bisa dikatakan. Jadi dia ini ya mungkin dulu ini ibarat pisau itu tidak pernah diasah ya. Iya. Tapi begitu dia ada kiriman dan dia merasakan bahwa dunia ini apa kecil apa lebar terserah ya. Bahwa dia ini tidak bisa apa-apa. Tapi setelah saya kasih amalan-amalan, saya buktikan langsung sembuh. Saya kasih amalan-amalan itu dikerjakan, Mas. Dikerjakan. Jadi ibaratnya itu dia ini pisau ini diasah terus, Mas, sama dia. Akhirnya tajam. Wah, bahkan dia lebih sakti sekarang, Mas, dari saya, Mas. Lebih sakti, Mas. Luar biasa. Jadi dia sekarang melihat keris dari jauh gitu tahu, Mas. Oh ini bagus. Tak kasih jelek itu tahu. Oh ini jelek bagus. Oh ini bagus. Makanya tadi saya tes ini. Saya tes. Sekarang instingnya lebih tajam. Berarti. Dan dia ini lebih peka juga pada orang. Terduplikasi. Jadi itu tadi. Ya mungkin itu semuanya ada pengalaman lah. Di saat dia mungkin dia dulu sebagai pimpinan dia lupa dengan Allah mungkin ya, dia lupa sama Sang Yang Widi, dia lupa sama Sang Pencipta, ya dia karena punya anak buah banyak, lupa mungkin, dia tidak mengasah dirinya sendiri. Nah, setelah kejadian itu diingatkan sama Allah, ya kelebihannya muncul. Diingatkan itu dia mengasah terus, sekarang hebat, peka sekali sekarang. Luar biasa. Saya nyoteng film gitu aja, Pak Agus ini bagus, berapa Pak Agus? Gitu ya. Langsung transfer. Benar, sekarang lebih hebat dari saya malah. Mudah-mudahan beliau nonton ini, Pak. Oh pasti, pasti jawabnya. Pasti jawabnya. Iya. Karena sehat. Beliau ini sering konsultasi sama saya. Ya saya ngomong, saya mengharapkan sama nanti jadi orang nomor 1 di Indonesia. Maksudnya nomor 1 niku ya nomor 1 ya sebenarnya kalau ndak presiden kan ya jenderal bintang 4 lah. Beliau masih muda, Pak. Masih muda, 45. Sekarang ada di Surabaya apa Jawa? Di Batam. Batam gitu. Ya, makanya dia tak kasih ini. Sekarang lebih hebat pokoknya. Tak kasih barang jelek itu tahu jelek ini. Tak kasih. Oh ya kotak. Zaman kotak bener. Iya. Jadi lah. Iya. Ya itu tadi dia saya mengharapkan dia
menjadi pemimpin bangsa nanti. Gitu ya. Insya Allah. Baik, baik, baik. Makanya saya kasih amalan-amalan supaya dia mengerjakan dan supaya mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, bahwa nanti rintangan-rintangan itu akan nggak ada ya. Dan dia tidak akan mengulang lagi bahwa dia mau disantet orang lagi kan begitu. Ya dia kalau mau mikir disantet lagi sebelumnya kan. dulunya itu ketemunya ini nggih Bang nggih. Di waktu dinyatakan oleh medis sehat nggih. Ternyata menurut Pak Agus kan nggak sehatnya non medis. Jadi dia ini diperiksa dokter ya dari atas sampai bawah dinyatakan sehat. Lah nggih. Ya toh. Lah setelah itu dokter ini ngomong, "Maaf komandan, Anda ini 100% sehat. Tetapi Anda tidak bisa bergerak. Berarti ini Anda harus cari orang pinter, orang ngerti, orang sakti." Ya. Akhirnya diobatin orang baru bisa bergerak, tapi masih sempel. Buka keris saja tidak kuat. Belum maksimal berarti. Begitu dia buka YouTube kok ada nama saya. Nah sebetulnya YouTube kan saman anunya banyak. Ya banyak. Film saman kan banyak. Maksudnya dari ABCD yang lain juga banyak. Banyak, iya. Ribuan gitu. Banyak. Nggih. Tapi begitu dibuka itu kok saya katanya. Dinikmati lagi. Dibuka lagi langsung pesen tiket ke Surabaya. Langsung datang mriki. Tiket ke Surabaya dalam kondisi semper. Tangannya tidak bisa buka keris ya. Kados anu stroke ngoten iki. Iya. Tak tanya, "Maaf Pak, kenapa Bapak?" Makanya Pak Agus saya ini sakit. Makanya saya kepingin ketemu Pak Agus, saya sakit. Wih, luar biasa Pak. Demi Allah lagi ya, demi Allah. Oke, Bapak Muslim oke. Bapak baca ini Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Ayat Kursi 7 kali. Innama amru ida aroda sayan an yakula lakum fayakun. Ya Allah waras, ya Allah waras. Saman sekarang jalan, tangannya digerakkan. Bisa Mas, alhamdulillah langsung beli keris. Secepat niku nggih Bang. Beli keris. Besoknya beli keris lagi. Besoknya beli keris, besoknya beli. Iya ampun. Sampai detik ini Mas. Kemarin saya barusan kirim terus. Ya ampun. Kadang-kala pagi kirim, sore kirim lagi. Loh. Imbas daripada yang sebelumnya Pak Agus tidak terpikirkan untuk sampai seperti ini gitu ya Pak? Ya dalam arti begini Mas, dia ini sebagai manusia, sebagai komandan, dia punya anak buah banyak, dia masuk rumah sakit, ya dinyatakan sehat 100%, 1000% sehat, tapi dia tidak bisa bergerak, dia pusing Mas. Ya bingung Pak. Pusing. Dan dia sebetulnya yang tidak percaya itu santet, tidak percaya. Energi-energi negatif tidak percaya. Karena dia pakai akal sehat. Iya, selama itu nah, ya ini di luar akal sehat. Nggih. Di luar akal sehat. Ya. Nggih. Nah, terus ya alhamdulillah itu semuanya rahasia Allah ya toh. Dia buka YouTube kok langsung foto saya, film saya. Padahal sampean ini filmnya banyak. Ada ABCD EFG, ada batu antik, ada barang antik. Ada barang apa, barang ini ditambah-tambahi, semuanya dikurangi. Kalau saya di sini, maaf, saya ingin berusaha yang apa adanya. Yang real, yang nyata, yang saya alami itu, saya ceritakan. Saya tidak mau menambahi, saya tidak mau mengurangi. Kalau bicara jenglot, zaman bicara jenglot model apa? Saya ini boleh dikatakan pakarnya jenglot. Pakarnya BK, saya pakarnya BK. Zaman mau ngomong kantong macan, saya pakarnya kantong macan. Itu semuanya ada goib-goibnya, itu semuanya bisa ngobrol dengan saya. Kalau memang itu kantong macan super, saya bisa omong-omongan. Jenglot yang bener, yang namanya jenglot BK asli ya, namanya asli ya bisa jalan-jalan gini. Ya bisa jalan-jalan. Seperti hidup gitu. Ya mencolot-mencolot gitu. Ya. Yang namanya asli ya bisa mencolot-mencolot. Yang asli gitu ya, Pak? Iya, yang punya orang-orang itu maaf, palsu semuanya. Karena kalau sampean punya asli ndak usah ditunjukkan, hidup sampean itu loh sudah cukup. Cukup. Sampean punya BK asli, jenglot asli, hidup sampean cukup. Sampean punya om yang nambah beras, hidup sampean sudah cukup. Punya pring petuk yang asli, hidup sampean sudah cukup. Sampean ndak perlu jual-jual. Punya merah delima yang bener-bener asli.
Sama enggak perlu hidup zaman lu sudah cukup semua. Sebenarnya untuk apa ditunjuk-tunjukin kan gitu ya Pak ya? Sudah, karena hidup zaman sudah cukup. Makanya ditunjuk-tunjukkan itu berarti itu yang KW. Maaf ya, KW semuanya. Makanya saya enggak pernah menunjukkan barang-barang seperti itu. Malu saya. Iya. Kalau saya punya yang jos, ya sudah tak simpen aja. Makanya saya nggak pernah diberitahu ini Pak. Iya, memang nggak saya munculkan Mas. Nggak enak Mas. Karena ya saya punya Mas, punya Mas. Tapi nggak boleh ditunjukin. Punya, saya punya Mas. Ya umpamanya saya itu kalau nggak punya terus bercerita itu kan nggak mungkin Mas. Makanya saya bisa bercerita, saya punya Mas. Iya. Punya saya. Wih, luar biasa. Cuma buat apa saya tunjukkan? Karena itu pun juga nggak mungkin saya maharkan. Lebih Nggak baik mungkin tidak saya ditunjukkan maksudnya. Nah itu tadi saya dengar lagi ada orang menunjukkan ini loh juara anti tembak dijual 20 juta. Iya. Tak beli sama saya, tapi tak tes. Oh yang tadi. Saya yang ngetes. Nggih. Lolos sama saya, dia minta 20 juta tak beli. Tapi kalau jebol tak ambil loh, ini tak minta loh. Dipek. Iya. Nah, taruhannya kan gitu. Oh tantangan. Tantangan. Wih. Tak beli sama saya, enggak tak tawar. Nggih. Tak coba tak tembak sama saya, jebret. Lolos, tak beli 20 juta. Wih. Tapi nek jebol tak ambil ini. Iya. Ayo, panggilin orangnya. Nggih. Tantangan sama saya. Saya yang nembak nanti. Wih. Sakjane lumayan ini Loh, tantangannya. iya. Silakan. Loh, Saya yang ini nembak. berlaku untuk yang lain juga, Pak? Terserah. Loh. Terserah. Loh, Pak. Siapa yang merasa anti tembak juara-juara, saya yang nembak tapi. Bener ya, Pak ya? Iya. Saya yang nembak. Wih. Kalau lolos di tangan saya, hebat. Oke. Hebat. Saya pasti bayar. Ya ini Pak Agus sendiri yang menyampaikan teman-teman ya. Jadi siapa yang memiliki batu anti tembak yang sudah lolos ya, monggo bertanya ke beliau. Saya nggak berani nerusin ini Pak. Tapi kalau jebol tak ambil lo ya. Ya konsekuensinya seperti itu. Tak ambil kan. Ya weh. Nanti tak kumpulkan biar satu lemari nanti. Pasti menang saya. Gitu ya. Nah, katakan saya bayar kan saya kalah, tapi tetap menang saya. Menangnya pripun Pak? Menang, tetap menang saya. Lagi. Itu jebol saya menang, itu gak jebol saya tetap menang. Kok bisa Pak? Ya itu rahasia saya. Wah. Kalah menang nyirik gitu toh Pak? Ya. Loh, lagi kok sakit Pak? Oh, itu udah bisa saya jelaskan. Oh gitu ya. Jadi kan umpamanya punya sama tak tembak jebret. Nggih. Kan saya bayar 20 juta. Betul. Ya, kalah kan saya. Iya. Tapi saya menang, Mas. Loh, lagi menangnya di mana Pak? Berarti barang ini hebat, Mas. Oh, ada nilai itu ya Ada Pak? nilainya. Soalnya selama ini saya tidak pernah menemukan barang itu, Mas. Iya, Kalau barang itu ada kan hebat. Iya, betul. Menembaknya bukan sembarangan juga ya gitu. Ya. Tapi kadang-kala kalau memang itu nanti kodanya muncul kok, Mas. Muncul kodanya. Gitu ya Pak ya. Jadi ini teman-teman Pak Agus ini tahu semuanya seperti apa ya. Makanya beliau menyampaikannya ini terbuka sekali seperti itu. Saat durungnya itu tahu semuanya gitu ya Pak ya. Kayak Muncul Mas nanti. Kalau hebat muncul sudah. Pak ini semuanya katut semua keliput. Oh enggak apa-apa, Enggak Mas. apa-apa ya Pak ya. Saya enggak ada dusta. Enggak Mas. yang bilang meskipun saya kalah tetap menang. Oh iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Loh, saya bayar kan, tapi menang saya. Menang saya. Saya bayar. Ya. Orang lain ngomong wah Pak Agus kalah, enggak apa. Lu saya tetap menang kok. Sebenarnya ya Pak ya. Silakan dianalisa sendiri ya. Ini penyampaiannya Pak Agus secara langsung. Enggak apa-apa. Yang pasti ini menggugah ini Pak. Loh iya Menggugah. pasti banyak nanti yang datang. Iya. Enggak apa-apa. Kualan jenengan gitu Pak. Enggak apa-apa. Makanya Oke, nanti oke, tak oke. kumpulin sama saya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Yang juara katanya tak duejer nanti di sini. Oh ini juara. Yang kalah semuanya di tangan saya. Tapi Gitu ya. kalahnya di tangan saya. Iya, mudah-mudahan ini Ya dapat- maaf soalnya Iya. ya gak ngenyek penembak itu saya enggak ngenyek ya. Enggak ngenyek. Ya beda kalau dengan saya yang nembak Gitu nanti. ya. beda lah. Nggih. Saya kan sniper saya. Oh, sniper juga ya. Mas? Sniper saya. Pemburu, sniper, Sniper saya. Pemborong beda. juga. wis lengkap. Penembak lain dengan saya beda lah. Nggih. Lolos saya bayar. Wih. Mudah-mudahan dapat respon yang baik lah. Ya, tak terima itu semuanya. Wih. Tak siapkan uangnya sudah. Wih. Kalau ada nanti didokumentasi nih Pak. Oh boleh, boleh. Saya suka tidak ada dusta kok.
Iya. Lu kalaupun saya kalah lu, ya saya tetap tersenyum kok. Iya. Tetap tersenyum. Karena apa? Saya sampai detik ini kan mencari barang yang handal. Saya kalah bayar 20 juta. Oke. Tapi saya tetap tersenyum. Saya menang. Luar biasa. Yang punya barang ya tertawa, dapat uang, saya kalah, saya juga tersenyum. Iya. Karena saya juga menang. Mengenai bendanya tadi, selain Pak Agus membayar, itu sudah jadi miliknya Pak Agus. Kalah pun juga jadi miliknya Pak Agus. Iya. Enggak Mas, masalahnya kalau dia memang ini hebat Mas. Kodamnya dulu Mas keluar, Mas nemui saya Mas. Gitu ya. Beli fit it or not. Boleh enggak percaya enggak apa-apa. Saya enggak memikirkan orang yang enggak percaya. Nggih. Saya itu sering Mas didatangi goib-goib orang. Walah sudahlah. Makanya saya itu ayo tes kis ayo. Karena ini semuanya kan enggak rekayasa Mas. Saya itu berusaha menceritakan apa adanya Mas. Ya pasti ada pro dan kontra Mas. Iya. Pasti ada yang membuli saya Mas. Tapi enggak apa-apa Mas. Saya siap dibully kok Mas. Enggak apa-apa. Tapi perlu diingat ya. Hidup saya maaf ya lebih baik akhirnya. Sampai olok-olok, saman fitnah, saman benci, hidup saya lebih baik sekarang. Buktinya apa? Saya sekarang borong-borong kerisnya orang-orang top. Ya. Anak cucunya Pangeran Diponegoro. Ya. Sekarang mantan bupati. Kemarin itu juga pendekar itu masih terahnya raja. Suhunya jamu ibu. Pentolan-pentolan semua. Iya. Gitu ya. Lah yang itu, yang 330 itu. Nah itu kan soalnya belum kenal sampean dan itu kan kejadiannya sudah lama. Oh, sebelum. Iya, 330 itu. Baik. Saya borong 1 miliar itu. Iya. Terus lagi permata-permata punyanya bos itu. Yang ada emasnya 12 biji itu. Iya. Itu rezeki semuanya dilimpahkan kepada saya semua. Ya alhamdulillah. Mas Abdul kan sekarang bukti kan ada ya bahwa saya di rumah saya banyak. Di rumah saya banyak. Di toko saya itu pertama kali itu banyak. Nggak cukup saya nyewa ini lagi, nggak cukup lagi. Ya itu sudah. Ini kan sudah bukti bahwa saya ini merupakan bukti bahwa Pak Agus berkembang ya. Alhamdulillah Mas. Perkembangan ini ya berkat otak saya yang jujur, yang benar, yang bersih ya Mas. Karena saya juga tidak mau memfitnah orang, saya tidak mau mengolok-olok orang Mas, saya tidak mau nyakitin orang Mas. Dan ingat Mas, saya sampai detik ini Mas, tidak pernah mencuri Mas. Dari hal kecil sampai besar. Saya tidak pernah utang, tidak tak bayar Mas. Makanya statement sampai sekarang, sopo sing pernah tak utangi tidak tak bayar. Datang tak ganti 10 kali lipat. Berkali-kali. Barangnya, kerisnya, batunya yang tak bawa lari, tak ganti 10 kali lipat. Silakan mau ambil permata ini saya. Mau keris-keris saya yang kinata-kinata, yang gading, yang berlian, ambil semuanya, enggak apa-apa. Ya, tapi buktikan dulu. Soalnya dulu itu pernah ada tamu itu datang mau ngambil keris saya. Pak Agus, saya disuruh ngambil keris ini Pak Agus, keris yang berdiri, ini keris berdiri ya ini ya. Ini keris berdiri ini. Disuruh sinten Pak, maksudnya? Ya. Loh. Berdiri. Loh. Lah itu sebentar. Pak, kok bisa goyang-goyang? Ya mainan Mas. Ya Allah. Mainan aja itu. Mainan pripun Pak? Iya mainan. Sik. Buat mainan hiburan aja Mas, buat hiburan. Ayo. Apakah benar-benar ini mainan ya? Ini coba diamati ini. Hiburan aja Mas, buat hiburan aja. Loh Pak, ini berdirinya doyong loh Pak. Iya Mas, mainan aja itu Mas. Mainan aja Mas. Saya tidak mau bercerita itu yang lebih jauh Mas. Itu hanya sebuah mainan kayak keris kemarin yang ngambang di air itu ya mainan gitu aja. Gitu ya Pak ya? Iya, tapi saya tidak mau menambahi yang lain-lain. Iya, enggak mau. Nah, yang nonton ini penasaran Pak. Ya, anggap aja mainan. Gitu. Termasuk saya ini Pak. Lah ini berdirinya di pucuknya gitu. Memang nempel gitu ya di benda, tapi nggak mancep nih gitu. Loh, iya, tapi atasnya kok bergoyang-goyang gini Pak. Iya Mas, anggap aja mainan lah. Bikin penasaran. Iya, ya kembali lagi ke ini Mas. Kembali lagi ke laptop. Iya, jadi ya itu tadi Mas, saya sampai detik ini alhamdulillah lah Mas.
berpikiran positif, Mas. Iya. Alhamdulillah Allah juga memberikan suatu kesehatan sama saya. Sampai detik ini saya tidak pernah sakit, Mas. Nggih. Terus diberi kebahagiaan, diberi barang-barang yang bagus ya, Nggih. diberi rezeki uang, sehat dan macam-macam. Alhamdulillah lah, Mas. Teman-teman saya banyak yang sakit juga, Mas. Banyak yang ambruk, ya. Iya. Banyak yang mati. Masya Allah. Jadi kembali lagi yang tadi dikisahkan oleh Pak Agus dari awal tentang kejadian yang mengambil benda ini ya Pak ya, cincin berharganya Pak Agus. Saya hampir nggak percaya ini Pak tadi. Jadi buat teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan contoh atau inspirasi ya. Mungkin barangkali di luaran sana atau penonton melihat beberapa kali tayangan dari kontennya Pak Agus Kris di Surabaya. Beliau ini seolah-olah seperti selain keras, tegas gitu ya, dan menyampaikan berkali-kali nggak suka dengan pencuri, tapi beliau kecurian barangnya, tapi diampuni. Nah, di situ yang saya nggak habis pikir, kok bisa ya seperti itu? Padahal orang-orang yang sudah mengelilingi hampir di masa. Nah, kemudian Pak Agus justru melindungi dan memohon kepada mereka untuk supaya dibebaskan. Jadi gini Mas ya, saya itu sebetulnya yang saya takut itu hanya Allah Mas ya. Ya kalau dulu ibu saya, bapak saya masih hidup ya saya tetap hormat lah Mas ya. Karena beliau sudah tidak ada ya tetap saya kan harus takut sama Allah Mas. Orang itu kalau hidup ini takut sama Allah Mas, dia itu mau melakukan hal-hal yang jelek tidak akan terjadi. Iya. Ya karena orang-orang sekarang ini tidak takut sama Allah itu loh saya ngomong. Iya. Ya walaupun orang sing batuke gosong-gosong itu dia hanya pinter ngaji, tapi dia tidak takut sama Allah. Coba kalau dia takut sama Allah, dalam arti dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh lah, ya. Iya. Kayak yang viral itu, ya kan itu karena dia tidak takut sama Allah. Tapi dia pinter ngaji, pinter. Dia tidak takut sama Allah. Ya. Dia membelokkan agama, dia membelokkan Al-Quran, dia membelokkan kaidah-kaidah yang ada di Islam, dia membelokkan ajarannya Rasulullah Nabi Muhammad dan semuanya. Ya, lah itu karena dia tidak takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, dia mau ngambil uang di kota, musola atau masjid, dia kalau takut sama Allah, dia tidak berani. Dia mau ngambil sandal, kalau dia takut sama Allah, aduh ada Allah rek, tidak jadi. Tidak berani. Mau ngambil sepatu, ada Allah rek. Cobalah kamu itu berpikir bahwa Allah itu dekat itu, bahwa sampan itu biar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mau mencuri sandal, oh ya ada Allah rek. Tidak berani. Merasa dilihat oleh gitu Allah. Lah gitu. Makanya ada pepatah Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Biar kamu itu tidak melakukan hal-hal yang jelek. Iya. Nah, mungkin barangkali lupa itu Pak. Ya itu tadi karena dia tidak takut. Takutnya sama manusia, tapi lupa kalau Allah itu lebih dekat. Ya. Coba lah sekarang itu tidak usah ngomong sembuayang, nggak ngomong poso, nggak ngomong wirid, nggak ngomong apa-apa. Ngomong Allah itu ada di saya. Mau kamu apa? Oh ada Allah rek, nggak enak rek. Nah, terus sampean itu nanti mau bantu kasih makan orang, ya aku dilihat Allah. Ya biar Allah yang melihat. Aku ngasih baju, aku ngasih makan, biar dilihat sama Allah. Itu aja. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi. Pokoknya Allah itu seakan-akan dekat sama dirimu, yaitu berbuatlah baik bahwa Allah dekat dirimu. Nah kamu kalau mau jahat tuh, Allah itu ada di dekatmu, makanya kamu jangan berbuat jahat. Memfitnah orang ya jangan, Allah ada di situ. Makanya kok Allah tahu aja ya saya memfitnah orang, Allah ada di situ. Iya toh. Kalau dikupas lebih dalam ngeri ya Pak. Makanya ya toh. Saya hanya bisa memohon pada sampean-sampean itu, kalau memang masih brengsek-brengsek terus bertobat bahwa Allah ada di dekat sampean. Memang benar. Karma ada. Karma itu ada. Ya, saya rasa saya cukupi dulu ya, Mas Abdul. Saya minta maaf kepada para pemirsa kalau ada yang tersinggung. Saya memberikan suatu statement ini bukan karena saya menunjukkan arogan saya atau kesombongan saya, tidak. Saya hanya ingin berbuat baik. Karena saya tidak mau hidup saya sakiti sendiri, saya khianati sendiri, saya bohongi sendiri, saya tidak mau. Makanya saya melepaskan pencuri itu biarlah tidak ada dendam. Pencuri itu sampai akhir hayatnya pasti ingat saya.
Pasti ingat saya. Pasti. Bahwa saya pernah mencuri di tempatnya Agus Kris, saya dimaafkan, So. saya dikasih uang tambahan, itu ingat itu sampai mati ingat itu. Pasti ingat. Iya, sampai mati. Nggak mungkin dia nggak ingat, pasti ingat. Momen yang tidak bisa terlupakan. Makanya itu pasti ingat ya, setidaknya saya kan sudah menanamkan kebaikan lah. Ya, mudah-mudahan jadi baik. Iya. Kalau ada orang yang menilai saya, silakan lah, itu haknya lah. Ya, saya tidak mau berdebat dengan orang-orang brengsek lah. Ya, saya cukup Mas Abdul. Semoga pemirsa semuanya diberi kesehatan, diberi kerezekian, diberi keselamatan, Amin. dan diberi tambah sukses. Amin. Dijauhkan penyakit, dijauhkan balak, dijauhkan dari energi-energi negatif, dijauhkan dari santet. Amin. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan, diangkat sembuhnya. Amin. Waras-waras krono panjenengan ya Allah. Innama amruhu ida aroda sayan an yakula laukun fayakun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur sembah nuwun ya Allah. Terima kasih Pak Agus.